Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, kelas 12. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan ini, kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Masih ingat dengan pelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang baru, Ibu ingin mereview sedikit tentang pelajaran sebelumnya. Nah, yang Ibu ingin review adalah penulisan alamat surat. Nah, Ibu akan berikan contoh penulisan alamat surat yang salah. Sudah? Sudah ada di layar kalian. Nah, sekarang silahkan kalian temukan kesalahan ada di mana. Kalian tinggal menyebutkan kesalahannya ada di ini dan diganti dengan apa. Perbaikannya bagaimana? Nah, kalau yang ingin menjawab, silahkan angkat tangan kalian. Nanti kan di layarnya Ibu tinggal unmute aja. Oke, silahkan yang mau menjawab dibaca dulu, dilihat dulu, kemudian diangkat tangannya. Oke, coba Murni, silakan di-unmute. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu dan mau ngoreksi contoh alamat pada surat. Yang pertama, terletak di setelah kata... Bentar dulu, Murni kelas AP berapa? Perkenalkan, nama saya Nilomade Murni dari kelas 12 AP8, nomor absen 17. Oke, silahkan. Yang pertama, setelah kata YTH, seharusnya menggunakan titik, bukan titik 2. Oke, lagi. Selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan kata bapak atau ibu. Cukup HRD Ratnawarta Hotel. Oke, bagus. Lagi. Selanjutnya pada nomor, Ya. itu setelah nomor itu harusnya titik, bukan koma. Itu kan sudah, sebenarnya ini, yang di 100 koma gitu. Harusnya titik. Iya. Oke. Setelah itu seharusnya di kode pos Ubud itu sejajar Ubud dengan nomornya, tidak di atas bawah gitu. Yang ini di sini. Iya. Oke, ada lagi? Jalannya seharusnya tidak disingkat, harus ditulis jalan, bukan JL. Oke, ada lagi? Tidak. Oke, ada yang benar, ada yang salah juga. Perbaikannya nanti ya sekalian. Ibu pengen tahu jawaban dari teman lain lagi satu saja. Oke, coba Suryadana. Terima kasih Murni. Suryadana, silahkan di-unmute. Suryadana, halo. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, di sini saya akan menambahkan sedikit saya. Mungkin cuma Suryadana kelas berapa? Ya, saya dari kelas 12 AP10. AP10, nomor absen? Nomor absen 31. Oke, silahkan. Ya, di sini saya cuma akan menambahkan lagi satu saja, Bu. Menurut saya di sini kalau dalam penulisan surat tidak menggunakan kata kepada. Lagi, ada lagi? Mungkin selanjutnya itu tidak menggunakan titik pada masing-masing akhir barisnya. Contoh yaitu ya mungkin itu saja Bu dari saya. Enggak, ini yang Ibu kasih contoh penulisan alamat itu yang salahnya ada di mana saja. Oke, kepada tadi satu. Seterusnya. Iya. Lagi ada nggak? Ya mungkin dari saya itu saya Bu. Karena yang lain sudah disebutkan sama temannya yang tadi. Oh, oke deh. Iya. Oke, sudah ada tambahan kepada tadi. Ya, terima kasih Bu.
Makasih. Oke, Ibu jawab saja langsung ya, biar tidak lama. Nah, pada penulisan alamat surat berikut ini adalah penulisan alamat yang salah. Ini penulisan alamat yang salah. Kesalahannya, pertama, ada di kata kepada. Kata kepada seharusnya tidak dicantumkan. Suryadana oke. Iya. Di unmute aja. Di apa sih namanya? Di mute aja biar nggak ribut. Oke. Kata kepada itu dihilangkan, tidak perlu mencantumkan kata kepada. Sudah, langsung YTH. YTH itu singkatan dari yang terhormat. Setelah YTH itu tandanya bukan titik 2, tapi hanya titik saja karena dia merupakan singkatan. Jadi titik 2 ini diganti dengan tanda titik. Bapak atau Ibu ini tidak perlu dicantumkan. Ini tidak perlu dicantumkan Bapak atau Ibu. Langsung saja ke HRD Ratnawarta Hotel. Kemudian di bawahnya jalan. Nah, jalan ini tidak boleh disingkat penulisannya JLN atau JL titik, walaupun ada tanda titiknya, tidak boleh, harus ditulis dengan huruf semua, JALAN. Jalan Raya Sanggingan. Nah, ini lagi satu, nomor. Dalam penulisan alamat surat, nomor itu tidak perlu dicantumkan, walaupun juga sama ada titiknya. Langsung 100 saja. Jalan Raya Sanggingan 100, cukup segitu aja, tanpa NO atau nomor gitu nggak usah. Kemudian komanya juga tidak perlu, langsung saja campuran. Nah, ini juga sudah dijawab sama temannya, Ubud. Ini campuran, kemudian yang lebih besar skupnya adalah Ubud. Nah, 8 ini adalah kode pos. Jika mencantumkan kode pos ditulis di sebelah dari Ubud ini. Karena penulisan alamat surat yang benar, yang baik, itu cukup 3 baris saja. 1, 2, 3. Nah, makanya kode pos ini ditaruh di sini tanpa ada tanda apapun. Strip gitu misalnya, nggak usah. Satu lagi, pada akhir penulisan alamat tidak perlu mencantumkan tanda titik karena dia bukan kalimat. Sudah ya? Semoga yang lain mengerti. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bertanya. Oke, review pembelajaran sebelumnya cukup sebegitu saja. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kita membahas mengenai pokok unsur penting dalam surat lamaran pekerjaan dan sistematikanya. Sekarang adalah unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, adapun KD yang akan kita bahas sekarang adalah kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan belajar dari rumah atau BDR, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan berupa kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan belajar dari rumah, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan berupa pilihan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, unsur kebahasaan itu apa saja ya? Kita lihat bersama-sama, ada 3 unsur pokok dalam unsur kebahasaan pokok dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah santun, yang kedua adalah efektif, dan yang ketiga adalah baku atau sesuai dengan kaidah Puebi. Kalian tahu Puebi? Pernah mendengar Puebi? Puebi itu adalah kepanjangannya ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dia sama dengan EYD. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya adalah Puebi. Kalau ada yang nanya EYD, itu udah nggak ada sekarang. Yang ada adalah Puebi.
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi dia hampir sama dengan EYD, tapi dia lebih lengkap. Karena sudah disempurnakan sehingga sekarang menjadi namanya PUEBI. Kita mulai. Nah, penulisan surat lamaran pekerjaan. Ejaan. Yang termasuk ejaan itu apa saja? Ejaan itu adalah penulisan huruf misalnya, penulisan kata, dan lain-lain. Itu namanya ejaan. Kalau yang tanda baca, misalnya tanda titik, tanda koma, titik dua yang seperti itu namanya tanda baca. Itu teknis ya. Nah, sekarang kita ke unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang unsur yang pertama yang seperti Ibu bilang kan ada 3, ada santun, efektif, dan baku. Nah, santun. Santun itu berarti ketika kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kalian menggunakan bahasa yang santun. Apa gunanya santun? Untuk menghormati yang membacanya agar kita dipertimbangkan menjadi pekerja di perusahaan yang kita pilih. Nah, sekarang silahkan. Santun itu ada ini contohnya. Ibu kasih contoh saja langsung biar kalian tidak membayangkan santun itu yang bagaimana ya. Nah, coba perhatikan yang santun dulu. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Itu santun. Atau atas perhatian Bapak atau Ibu boleh. Saya mengucapkan terima kasih. Itu santun. Perhatikan di kata Bapak. Nih. Maaf. Di kata Bapak. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Oh maaf ya, sayanya ini harusnya kecil. Ini santun. Sedangkan yang tidak santun, atas perhatiannya, pasti sering melihat seperti itu. Atas perhatiannya, perhatikan nya-nya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, nya di sini itu menandakan ketidaksopanan, makanya diganti dengan kata Bapak. Ini dalam penulisan di suratnya. Kalau dalam alamat surat, tidak mencantumkan ini. Karena sudah ke jabatan. Jadi tidak usah lagi kesapaan, karena sudah jabatan langsung. Ini namanya sapaan. Bapak, Ibu itu sapaan. Kalau dalam alamat, tidak menggunakan sapaan, tapi langsung ke jabatan. Sedangkan dalam isi atau dalam penutup kah itu, nah, nya, atas perhatiannya, itu tidak sopan. Jadi pergunakanlah atas perhatian Bapak atau Ibu, seperti itu. Sudah? Nah, oh ini sudah. Oh, ini lagi satu. Yang terhormat Bapak atau Ibu HRD Ratnawarta itu tidak santun. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, ini tidak santun. Yang terhormat Bapak, Ibu, atau Ibu HRD Ratnawarta. Nah, itu tidak santun. Ini yang menunjukkan tidak santunnya. Karena apa? Karena sudah ada jabatan. Ini dalam penulisan alamat surat. Yang santunnya bagaimana? Nah, langsung saja YTH atau yang terhormat, titik, tandanya bukan titik 2, HRD Ratnawarta Hotel. Itu menunjukkan kesantunan. Berikutnya. Nah, unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dalam bidang efektif. Sebenarnya kalimat efektif itu banyak jenisnya. Ada kesepadanan, ada keparalelan, banyak. Nanti Ibu jelaskan kalau kita dapat bertemu tatap muka. Karena ini jamnya durasinya singkat, jadi Ibu pilih efektif dalam penulisan surat lamaran pekerjaan saja. Yang mana keseringan kita tidak menggunakan kalimat yang tidak efektif. Nah, oke, coba perhatikan di layar kalian. Saya adalah seorang insinyur mesin yang berpengalaman, maka ini biasanya di pembukaan surat seperti ini. Saya adalah seorang insinyur mesin yang berpengalaman, maka setelah membaca iklan di Harian Jawab Pos 23 Februari 2012, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Itu tidak efektif. Kalian bisa menemukan ketidakefektifannya ada di mana? Sebelum Ibu menjelaskan, saya adalah seorang insinyur mesin yang berpengalaman. Maka setelah membaca iklan di Harian Jawab Pos 23 Februari 2012, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Tidak efektif, terlalu bertele-tele. Nah, efektifnya cukup segini. Setelah saya membaca iklan di Harian Jawab Pos 23 Februari 2012, saya mengajukan lamaran pekerjaan. Cukup segitu aja.
Tidak usah, saya adalah seorang insinyur, nggak usah. Karena itu nanti sudah ada di identitas kalian. Jadi pada pembukaan nggak usah. Berikutnya, contoh lagi. Nah, atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bisa kalian menemukan ketidak efektifannya ada di mana? Ibu jawab langsung aja ya. Oke, perbaikannya seperti itu. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Titik, nggak usah sebesar-besarnya, nggak usah sebanyak-banyaknya, nggak usah terima kasihnya beribu-ribu, nggak usah. Cukup satu terima kasih, artinya sama. Sudah ya? Biasanya itu, ya Bu, biar bagus kesannya. Nggak usah, itu masalah kesannya bertele-tele, nggak usah. Cukup atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih, titik. Nggak usah sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, nggak usah. Itu namanya, kalau dalam kalimat tidak efektif, itu namanya pleonasme, berlebihan. Sama dengan naik ke atas. Kalau naik jelas ke atas, turun ke bawah, yang seperti itu. Maju ke depan, nggak ada majunya ke belakang, pasti majunya ke depan. Itu namanya pleonasme, berlebihan. Nah, sekarang baku dan tidak baku atau sesuai dengan kaidah Puebi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke. Yang pertama itu adalah hal atau dalam penulisan pokok surat. Perihal atau hal itu namanya sama dengan pokok surat. Jadi kata pertama dalam pokok surat atau hal atau perihal ditulis dengan huruf kapital, huruf pertamanya saja. Contohnya, hal, lamaran pekerjaan, itu salah. Ketemu salahnya di mana? Ini, dia ada di L. L harusnya menggunakan huruf kapital. Karena dia, nah, kata pertama ditulis dengan huruf kapital. L-nya ini huruf kecil, jadi salah. Berikutnya, ini juga salah. Karena L-nya sudah benar, P-nya yang kapital, dia salah. Yang benar seperti apa? Nah, ini terakhir yang benar. L-nya kapital, P-nya tidak usah kapital. Lamaran pekerjaan tanpa tanda titik juga di belakangnya, karena dia bukan kalimat. Berikutnya, nah, dalam lampiran. Lampiran lazimnya mencantumkan jumlah sesuatu yang dilampirkan yang ditulis dengan huruf, bukan angka. Diikuti satuannya. Contohnya. Kalau nggak ngerti contohnya. Nah, ini namanya dia ditulis menggunakan angka. Ini salah, nggak boleh. Lampiran, titik 2, 3, lembar. Ini nggak boleh, ini menggunakan angka. Ditulis dengan huruf, bukan angka. Sudah? Jadi ini salah. Nah, ini ditulis dengan angka, ini ditulis dengan huruf, juga salah. Nggak salah ya? Karena dia masih menggunakan angka. Lagi satu kesalahannya. Lampiran. Titik disingkat juga tidak boleh. Cukup ditulis lampiran tanpa singkatan. Sudah? Yang benar sekarang. Lampiran. Huruf pertamanya saja yang menggunakan kapital, 3 lembar. Ini namanya satuannya. Entah itu lembar, entah itu 3 berkas, gitu, 3 bendel, gitu misalnya, terserah. Sudah? Nih, 3 menggunakan huruf, bukan angka. Berikutnya. Nah, ini juga. Tempat dan tanggal surat. Tempat itu adalah nama kabupaten ataupun kecamatan juga boleh yang menyatakan tempat di mana penulisan surat itu ditulis. Dia menggunakan kapital karena nama tempat. Kabupaten boleh, kecamatan juga boleh, Ubud gitu misalnya, Gianyar juga boleh. Kecamatan boleh, kabupaten juga boleh. Kalau desa jangan. Kemudian tanggalnya, tanggal penulisan surat terdiri atas tanggal yang ditulis dengan angka Arab, maksudnya angka Arab itu yang seperti ini, yang biasa. Bulan yang ditulis dengan huruf, tidak boleh menggunakan angka, dan tahun ditulis secara lengkap dan tepat. Contohnya, nih,
Ini kebetulan di Jawa ya, Ibu belum sempat ngedit soalnya. Nah, ini benar. Seperti ini. Penulisan tempatan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Tidak boleh menggunakan garing atau titik atau apa. Harus koma. Makanya, Bantul, koma 22 Mei. Mei tidak boleh menggunakan angka 2019. Nih, 2009. Nih, ini kesalahannya ada di tanda stripnya. Nggak usah. Kemudian, ini salah juga. Tahu salahnya di mana? Tahu salahnya ada di mana? Kesalahannya ada di penulisan Februari. Kemudian Bantul, ini kapital semua, jangan. Dan ini menggunakan angka jangan. Sudah ya? Berikutnya, alamat surat yang tadi. Alamat surat biasanya diawali dengan sapaan penghormatan yang ditulis secara singkat. Nah, ini namanya HRD atau apa sih biasanya lagi. Misalnya, yang biasanya ya, misalnya kepala sekolah gitu. Itu namanya sapaan dengan penghormatan. Ditulis secara singkat, yakni YTH, diikuti jabatan yang sesuai dengan isi surat, nama lembaga atau instansi, dan alamat instansi yang ditulis dengan lengkap dan tepat dengan awal kata huruf kapital tanpa diakhiri dengan titik. Yang seperti kita tadi yang review itu ya. Berikutnya, kalau kalian ingin mencantumkan daftar riwayat hidup, itu biasanya sudah ada langsung sudah ada, kalian tinggal mengisi saja ada, atau kalian tinggal, kalau kalian mengetik ulang juga ada. Kalau sekarang surat lamaran pekerjaannya, kalau disuruh menulis tangan, tulislah dengan tangan menggunakan folio, kertasnya menggunakan folio, ditulis dengan tinta hitam, itu normalnya, itu bakunya. Kalau misalnya sekarang, karena zaman sekarang itu sudah maju, jadi bisa, kalau tidak ada ketentuan harus tulis tangan, kalian bisa ketik dengan komputer. Nah, ketiknya itu juga harus rapi. Itu pun juga menandakan kalian bisa menguasai komputer. Kalau misalnya tulis tangan, tidak boleh ada coretan di surat lamaran pekerjaan kalian. Nah, daftar riwayat hidup itu berisi data pribadi kalian, pendidikan formal yang kalian sudah tempuh, pendidikan informal, pengalaman kerja, dan kemampuan atau kompetensi apa yang kalian miliki. Kalian bisa tulis di sana. Data pribadi, nama, alamat. Nah, siang zaman sekarang, kalian perlu mencantumkan nomor HP dan email aktif. Jadi, karena sekarang apapun itu kita bisa ditelepon, ataupun bisa dikirim email langsung. Jadi itu perlu dicantumkan. Kalau zaman dulu kan nggak usah ya, nomor telepon itu tabu kayak gitu. Nah sekarang kalau kalian melamar pekerjaan, minimal kalian harus mencantumkan nomor HP dan email aktif. Kalau emailnya nggak aktif atau teleponnya nggak aktif, mending kalian nggak usah melamar pekerjaan kan. Kalau ditelepon, kalau dikirim email nggak bisa masuk, juga sama aja kalian nggak dapat pekerjaan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Untuk pembelajaran untuk selanjutnya, Ibu pengen kasih tahu kalian. Di e-learning sudah Ibu cantumkan, sudah Ibu masukkan juga materinya. Bisa kalian pelajari di sana, bisa di-download. Untuk tugasnya, setelah ini Ibu kasih tugas di e-learningnya. Silakan kalian buka e-learningnya nanti, tugasnya akan Ibu tulis di sana. Nah, untuk KD menyusun surat lamaran pekerjaan, itu kalian sesuaikan dengan sistematika dan unsur kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan waktu pertemuan pertama dan yang sekarang. Nah, ketika menyusunnya itu nanti di e-learning. Silahkan kalian buat, pasti Ibu suruh kalian menyusun surat lamaran pekerjaan, tapi ketentuannya nanti silahkan baca di e-learning saja langsung. Tapi belum Ibu rilis, habis ini Ibu rilis tugasnya. Kalau kalau materinya sudah. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangannya mengenai pembahasan yang kita bahas hari ini. Silakan, waktunya masih cukup 5 menit untuk bertanya. Silakan angkat tangannya. Apa yang kurang jelas atau misalnya kalian pengen nanya apa, silakan.
Kalau di e-learning kan kalian susah nanya kan. Sekarang silahkan bertanya. Masih kita bisa tatap muka walaupun hanya lewat Zoom. Ayo, yang bertanya angkat tangannya. Sebutkan nama dan kelasnya, nomor absennya. Ayo, dipersilahkan. Ayo, tidak ada yang bertanya? Silahkan angkat tangannya kalau mau bertanya. Biar kalian tidak sesat di rumah nanti. Malu bertanya di sini, sesat di rumah nanti, nggak bisa jawab. Sudah jelas? Ayo, silakan angkat tangannya. Oke, tidak ada yang bertanya. Untuk tugasnya nanti silakan di e-learning langsung. Untuk hari ini, Ibu simpulkan, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan itu menyangkut 3 hal, yaitu 1, kesantunan, 2, efektif, dan yang ketiga adalah apa? Baku atau sesuai dengan kaidah PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Masih ingat? PUEBI? Pedoman, P untuk pedoman, U umum, E ejaan, B bahasa, I Indonesia. Jadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah? Nah, kalau misalnya nanti tugasnya, silahkan kalian langsung buat di e-learning, tapi nanti Ibu bisa rilis itu setelah pembelajaran ini, mungkin agak siangan nanti. Silahkan kalian kerjakan dengan baik, dan silahkan kalian belajar di rumah dengan baik, jaga kesehatan, karena kita nggak tahu ya situasinya karena seperti ini, jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan. Oke, sekian dari Ibu untuk pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Sampai ketemu nanti, dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.